Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Fatur Rahman dengan NIM 23115814 dari kelas IF08. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan saya tentang model CNN yang digunakan untuk mendeteksi jenis batik di Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada mount Google Drive, digunakan untuk mengkoneksikan Google Colab ini dengan Google Drive. Karena di sini saya mengimport datanya itu dari Google Drive di bagian sini. Sebelum itu kita masuk ke import dulu. Untuk import di sini saya menggunakan TensorFlow. Import TensorFlow di sini merupakan sebuah library utama dalam deep learning dan machine learning. Kemudian ada library keras dari TensorFlow ini digunakan untuk mempercepat dalam membangun dan melatih model di dalam TensorFlow. Kemudian yang selanjutnya ada import Matplotlib. Di sini digunakan untuk menggambarkan grafik di Python. Kemudian ada NumPy di sini untuk melakukan penghitungan numerik di dalam Python. Kemudian import OS di sini untuk membaca sebuah file, misal file yang ini. Kemudian untuk random sheet-nya di sini saya menggunakan 42 untuk dari TF-nya sendiri. Kemudian untuk NP-nya dari NumPy-nya saya menggunakan random sheet 42. Lanjut di bagian directory, di sini base dirnya saya mengambil dari drive ya, seperti yang sudah saya bilang di awal. Kemudian untuk training dirnya yaitu training dan testingnya yaitu testing. Lanjut saja ke eksplorasi dataset. Di bagian sini, di bagian awal di sini mendeklarasikan sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan berapa jumlah file yang ada dan nama file tersebut, nama file dari dataset batik. Yang pertama untuk jumlah kelas atau jumlah file ini dapat dilihat di sini. Untuk jumlah kelasnya itu sebanyak 20. Di sini berarti file itu sebanyak 20. Kemudian untuk nama kelasnya yaitu nama dari sebuah filenya itu atau nama dari jenis-jenis batiknya. Di sini batik tambal, batik sogan dan lain-lain. Kemudian untuk yang ini digunakan untuk menghitung jumlah gambar yang terdapat dalam satu jenis batik atau jenis file dalam suatu file. Kemudian di print total gambarnya berapa, dan di sini ini untuk menampilkan berapa sih jenis batik dalam berapa sih jumlah batik dalam suatu jenis itu. Misalnya di sini batik tambal itu ada 40 gambar, sogan 40 gambar dan lain-lain. Kemudian untuk testingnya seperti ini, tidak diambil semua untuk testing. Kemudian lanjut saja di bagian pre-processing dan augmentasi data. Untuk parameternya di sini saya menggunakan height-nya itu dari image-nya itu 224 dan width-nya sama. Kemudian untuk batch size-nya yaitu 32. Batch size di sini artinya yaitu memproses 32 gambar dalam satu iterasi. Kemudian untuk generator dan data generator untuk tes training dengan augmentasinya di sini saya menggunakan rescale. Di sini rescale digunakan untuk menormalisasi pixel. Kemudian zoom range di sini saya menggunakan 20% untuk augmentasi zoom. Kemudian shear-nya saya menggunakan 20%. Selanjutnya yaitu validation split. Di sini validation di sini digunakan untuk menyisihkan 20% data training yang nantinya digunakan sebagai data untuk validasi. Lanjut di bagian bawahnya yaitu data generator untuk testing. Kemudian masuk ke load data training. Di sini untuk loadnya ini pertama ngeload training dirnya, kemudian target size yaitu dari parameter di atas, kemudian batch size juga sama, terus class mode-nya saya menggunakan categorical dan subsetnya training. Untuk validasinya ini sama, hampir mirip. Kemudian yang beda nih di bagian load test. Di load test sendiri untuk dirinya ini menggunakan directory testing dan class mode-nya ini sama, dan di sini bedanya. Kalau di atas tadi menggunakan subset, di sini menggunakan shuffle dan nilainya yaitu false. Kemudian ini untuk menampilkan jumlah gambarnya yaitu training sampelnya itu sebanyak 633, validationnya 154, test sampelnya sebanyak 194, kemudian number of class ya, atau jenis batiknya itu ada 20. Lanjut saja di bagian bawahnya yaitu untuk membangun model CNN atau arsitektur dari CNN-nya. Komponen utamanya yaitu yang pertama di sini
Saya menggunakan 6 lapisan karena anim saya genap. Di sini yang pertama untuk inisialisasi dari convolutionnya menggunakan conv2d. Kemudian untuk parameter yang pertama ini ada filter. Di sini yang pertama untuk filter pertama di sini saya menggunakan 5 bit. Kemudian untuk layarnya yaitu 3x3, activationnya relu, paddingnya same. Kemudian layer kedua di sini filternya meningkat yaitu jadi 6 bit sampai seterusnya, dan di bagian layer ke-6 ini 1024. Kemudian lanjut di bagian klasifikasinya, yaitu yang pertama layer dense. Dense di sini saya menggunakan unitnya itu sebanyak 512 dan activationnya itu relu. Kemudian untuk dropoutnya ini digunakan untuk mencegah overfitting. Di sini saya menggunakan persentase sebesar 50%. Kemudian di sini saya menggunakan dua kali tahap ya. Untuk dense-nya ini yang kedua yaitu 256 unit dan activationnya relu. Kemudian untuk dropoutnya ini sebesar 30%. Di sini saya juga menggunakan softmax sebagai outputnya. Lanjut di bagian bawahnya ini untuk membuat model, yaitu parameternya ada height, width gambar, sama ini kedalaman warna, yaitu 3 berarti red, green, blue. Lanjut di bagian compile seperti ini, dan print untuk spesifikasi dari arsitekturnya itu seperti ini. Dan di sini paramnya dapat dilihat di sini tidak terlalu besar, yaitu hanya 26 MB. Kemudian lanjut di bagian tahap selanjutnya yaitu training model. Di sini menggunakan 50 epoch. Kemudian untuk model trainingnya seperti ini. Lanjut di bagian visualisasi data grafik, ini menggunakan matplotlib. Dapat dilihat untuk grafiknya seperti ini. Untuk model akurasi seperti ini, trainingnya seperti ini, validationnya yang warna oranye. Kemudian di bagian model loss sama, trainingnya warna biru dan validationnya warna oranye. Ini di bagian bawah ini ada evaluasi model dan dengan test set. Di sini dapat dilihat untuk hasil evaluasinya yaitu tes lossnya itu sebesar 3,4, kemudian akurasi tesnya itu sebesar 13,40%. Lanjut di bagian bawah ini uji testing terhadap 3 gambar random dari datasetnya. Di sini dapat terlihat ya, untuk gambar yang diambil random ini tidak ada yang sama dengan prediksinya. Yang pertama ini batik celup aslinya, tapi prediksinya itu mega mendung. Kemudian ada batik Bali, ini prediksinya batik lasem, dan yang ketiga ini ada batik Betawi, sedangkan prediksinya itu mega mendung. Di sini ini bisa terjadi karena tadi untuk akurasinya ini hanya 13% dan itu sangat kecil untuk model seperti ini memprediksi. Jadi gak bisa 100% untuk hasilnya itu sama semua, prediksi sama true-nya. Kemudian analisis modelnya yaitu seperti ini. Untuk training akurasinya itu sebesar 32%. Kemudian validation akurasinya itu sebesar 15,58%. Kemudian untuk tes akurasinya tadi sebesar 13,40%. Dan di sini model ini juga mengalami overfitting, yaitu gapnya itu sebesar 16,64%. Dan untuk nilai akurasi finalnya itu 13,40%. Di sini dapat disimpulkan bahwa model yang saya kembangkan ini kurang begitu bagus karena akurasinya itu hanya 13,40%. Mungkin ini bisa terjadi karena datasetnya itu kurang banyak fotonya, jadi model itu hanya terpaku pada foto yang sedikit jumlahnya. Kemudian saya lihat di bagian dataset itu ada beberapa foto yang tidak ada hubungannya dengan batik. Untuk poin ketiga, mungkin dari pelatihannya epoch tadi kan hanya di 50 angkanya. Mungkin itu masih cukup kecil untuk pelatihan model CNN. Mungkin jika di atas 100, hasil akurasi itu bisa meningkat secara signifikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.